Perkenalkan, saya Lutfia Zahra Yasmin, NRP 09118400000016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan penelitian saya dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Pengaruh Penempatan Jabatan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan BUMN di Wilayah Surabaya. Pada bab 1 terdapat latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini. Yang pertama yaitu pengaruh manusia terhadap perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang paling besar dalam perusahaan. Karena tanpa sumber daya manusia, perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaannya. Kemudian, pada penelitian kali ini, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan BUMN. Karena perusahaan BUMN memiliki sangat banyak sekali sektor usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan BUMN pasti akan membutuhkan sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi dalam jumlah banyak. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan di kota Surabaya, yaitu kota yang merupakan salah satu kota dengan penduduk terbanyak dan terpadat di Indonesia. Lalu permasalahannya adalah banyak sekali terdapat kasus di mana karyawan merasa tidak cocok antara keterampilan, keahlian, maupun pengalaman pendidikan yang telah dilalui dengan posisi jabatan yang saat ini sedang diduduki, sehingga banyak sekali karyawan yang merasa tidak nyaman menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi dari dirinya. Kemudian, dari penelitian terdahulu didapatkan hipotesis bahwa lingkungan kerja berupa non-fisik maupun lingkungan kerja berupa fisik mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, lingkungan kerja non-fisik tersebut adalah lingkungan di mana hubungan sosial antara pekerja dengan rekan kerjanya maupun dengan atasan maupun bawahannya. Sedangkan lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja di mana meliputi pencahayaan, kelembapan, warna, dan banyak sebagainya. Kemudian rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penempatan jabatan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN di wilayah Surabaya. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penempatan jabatan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh penempatan jabatan terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan wilayah Surabaya. Untuk manfaat penelitian praktis, yaitu untuk merumuskan rekomendasi manajerial kepada perusahaan BUMN wilayah Surabaya terkait hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian manfaat penelitian dari segi keilmuan, yaitu sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama menjalani masa studi di Departemen Manajemen Bisnis ITS. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu memberikan kontribusi teoritis yang berfungsi sebagai ide untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penempatan jabatan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN. Kemudian ruang lingkup penelitian, yaitu yang pertama, ada batasan penelitian. Objek penelitian ini yaitu karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya. Metode pengambilan data adalah kuesioner. Untuk asumsi penelitian, yaitu pada penelitian ini diasumsikan bahwa penempatan jabatan dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap sebagian besar kinerja karyawan perusahaan BUMN di wilayah Surabaya. Pada bab 2 terdapat beberapa landasan teori serta kajian penelitian dan gap penelitian terdahulu. Landasan teori yang pertama adalah sumber daya manusia. Menurut Edi Sutrisno tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus ditingkatkan mutu serta kompetensinya.
Kemudian penempatan jabatan. Menurut Hasibuan tahun 2008 dalam Syali Manusiaan tahun 2019, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan, yaitu yang pertama adalah prinsip kemanusiaan, yang kedua adalah prinsip demokrasi, yang ketiga adalah prinsip the right man on the right place, yang keempat adalah prinsip equal pay for equal work, yang kelima adalah prinsip kesatuan arah, yang keenam adalah prinsip kesatuan tujuan, yang ketujuh adalah prinsip kesatuan komando, yang kedelapan yaitu prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Untuk lingkungan kerja sendiri, menurut Sedar Mayanti tahun 2011 dalam Siti Maisarah tahun 2018, secara menyeluruh, jenis lingkungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Dan yang terakhir yaitu kinerja. Menurut Hadari dalam Elizar tahun 2018, penanda kinerja adalah sesuatu yang hendak dihitung atau diukur. Adapun penanda kinerja sebagai berikut: kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas biaya, dan hubungan antar perseorangan. Kemudian untuk kajian penelitian terdahulu dan gap penelitian, saya telah mengambil 5 penelitian terdahulu. Dari kelima penelitian tersebut, keterkaitannya dengan penelitian saya adalah kelima penelitian ini meneliti kasus yang sama namun dalam sektor yang berbeda. Dan metode penelitian yang saya gunakan mirip dengan metode penelitian di penelitian terdahulu. Kemudian pada bab 3 terdapat tahap penelitian, yaitu yang pertama adalah tahap identifikasi masalah dan studi literatur. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Tahap yang keempat yaitu tahap analisis dan kesimpulan. Berikut ini merupakan bagan alir penelitian, yaitu dimulai dari ketika akan memulai penelitian, harus dilakukan yang pertama tahap identifikasi masalah. Dalam tahap identifikasi masalah, terdapat perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian, kemudian studi literatur, tahap pengumpulan data, kuesioner karyawan perusahaan BUMN, lalu dari kuesioner tersebut didapatkan beberapa data dari responden, yang kemudian data tersebut dikelola dengan cara menjumlahkan skor hasil kuesioner penempatan jabatan lingkungan kerja dan performansi kerja tiap responden, kemudian diuji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan yang berisi kesimpulan dan saran. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan melibatkan karyawan dari perusahaan BUMN di Surabaya. Waktu penelitian berlangsung dari bulan September tahun 2020 hingga bulan Januari 2021. Desain penelitian, karena pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan teknik uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Kemudian jenis dan sumber data, yang pertama data primer dari hasil kuesioner, yang kedua merupakan data sekunder dari studi literatur. Teknik pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan informasi yang digunakan pada riset ini merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait variabel-variabel yang nantinya hendak diolah. Kemudian teknik pengolahan data ada 3, yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.